warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang teman-teman di Podsis Podcast PGMI Asik. Oke, gimana kabarnya nih teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Di episode perdana Podsis ini kita bakal ngobrolin hal-hal yang inspiratif, edukatif, dan tentunya membuat teman-teman semangat. Kenalin, nama saya Rahmania Lucy, bisa teman-teman panggil dengan Rara. Nah, di sini saya akan menemani kalian pada episode perdana ini dengan obrolan-obrolan yang sangat inspiratif tentunya. Nah, tema kita kali ini bakal membuat kalian lebih percaya diri, terutama dan terpentingnya perempuan-perempuan yang di luar sana. Baik, tema kita, ada yang tahu nggak tema kita ini? Tadi sudah saya spill ya sedikit-sedikit tentang perempuan gitu ya. Jadi, tema kita kali ini adalah perjalanan seorang perempuan menuju kepemimpinan. Dan gak cuma sekedar ngobrol biasa, kita juga mendapat insight langsung dari narasumber yang inspiratif kita, yaitu Kak Zubaida, atau bisa kita panggil dengan Kak Aida. Kita sapa dulu ya Kak Aidanya. Halo Kak. Hai, Gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik-baik saja sih sebenarnya. Sudah siap Kak untuk membagi pengalaman dan hal-hal positif untuk teman-teman Podsis tentang perjalanan kepemimpinan perempuan? Pastinya ini merupakan perdana ya, pastinya perdana. Sangat-sangat antusias lah seperti itu untuk memberikan inspiratif kepada inspirasi kepada kaum perempuan lah di luar sana seperti itu. Ya, tadi disampaikan oleh narasumber, terutama perempuan ya. Di sini Kak, saya ingin sedikit ya mengutip data yang sudah saya search duluan sebelum podcast ini. Saya izin membacakan ya. Jadi, Kaida, menurut data Women in Business 2024, ini hanya 32% dari posisi kepemimpinan global yang dipegang oleh perempuan. Memang ada peningkatan dibandingkan beberapa tahun yang lalu, tapi ini masih memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai kesetaraan. Di Indonesia sendiri, dari data World Bank ini Kak Aida, ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam kepemimpinan perusahaan ini mencapai hanya sekitar 26%. Dan ini membuktikan bahwa masih banyak ruang bagi perempuan untuk berkontribusi lebih besar dalam bidang kepemimpinan. Tanggapan Kak Aida terhadap data yang saya sampaikan seperti apa Kak Aida? Mungkin kalau masalah perihal data tersebut, sebenarnya kalau kita melihat di era sekarang, itu sudah sebenarnya banyak akses ataupun banyak wadah bagi kaum perempuan untuk melakukan hal seperti itu atau menjadi pemimpin. Laki-laki ataupun perempuan itu sudah berbeda dengan sejarah terdahulu. Mungkin dahulu itu masih dibatasi gerakan kita ataupun wadah-wadah kita. Namun kita lihat di era sekarang bahwasannya sudah banyak ruang-ruang ataupun peluang yang ada untuk kita terjun menjadi seorang pemimpin. Jadi bagaimana kitanya sendiri mau nggak kita proses ataupun mau nggak kita jadi pemimpin seperti itu. Kalau masalah ruang tepat itu sudah ada dan sekarang sudah terbuka lebar seperti itu. Baik, jadi itu ya teman-teman. Kita itu sudah diberikan ruang, tapi dari kitanya, gimana cara menggunakan peluang itu untuk kitanya sendiri. Jadi jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Karena perempuan itu seringkali ya Kak, ada statement-statement dari lingkungan sekitar atau masyarakat sekitar mengatakan bahwasanya perempuan ini tidak cocok untuk menjadi pemimpin karena perempuan ini lebih ke emosionalnya lebih dikedepankan. Sedangkan kalau dalam memimpin suatu organisasi atau apapun punya kepemimpinan, kita kan harus walaupun emosional ya, kita harus mengedepankan akal seperti itu. Nah, perempuan kan didoktrin kayak emosional, perempuan tuh perlu emosional, sehingga
dicap atau dilabelkan perempuan ini tidak cocok untuk menjadi pemimpin. Laki-laki lah yang lebih cocok untuk menjadi pemimpin, karena itu statement-statement dari masyarakat bahwasanya perempuan lebih emosional sedangkan laki-laki lebih mengutamakan akal pikirannya. Itu kaidah. Ya memang benar kalau masalah perihal perempuan itu pasti mengedepankan perasaan atau emosionalnya Ya, daripada laki-laki. Kalau laki-laki kan mungkin akalnya ya seperti itu ya, terlebih dahulu. Namun kita itu tidak bisa mengaminkan semua pandangan-pandangan itu. Kalau kita aminkan, ya tetap saja tidak ada perubahan seperti itu. Jadi emang sudah ada dalam data juga bahwasannya memang perempuan itu lebih ke emosional daripada akal seperti itu. Dan juga kalau laki-laki ya mungkin akalnya yang didahulukan. Jadi kalau masalah statement ataupun pandangan orang lain seperti itu, kita rubah, kita kembali lagi kepada diri kita sendiri gitu. Apapun yang kita lakukan itu tergantung dari kita sendiri. Mau nggak kita mencoba, mau nggak kita keluar dari zona nyaman kita. Karena kalau masalah perihal emosional ataupun akal, jangan kita aminkan. Jangan kita aminkan bahwasanya perempuan lebih ke emosional. Jangan kita aminkan pandangan-pandangan negatif seperti itu. Tapi kita ubah dengan cara berbarengan. Emosional dan akal kita harus berbarengan ke depan, langkah ke depan seperti itu. Kita rubahlah stigma-stigma tentang seperti itu. baik itu tadi. Jadi kita kalau ingin menjadi pemimpin, kita tuh sebenarnya tidak dibatasi dengan kayak perempuan itu emosional. Tapi kan untuk menjadi pemimpin pastinya itu mempunyai kriteria ya Kak, Ya. dan ketentuan tertentu. Nah, jikalau kita sudah mumpuni atau sudah memenuhi syarat tersebut, apa salahnya kita menjadi seorang pemimpin seperti itu? Baik ya, ini baru epilog ya pertama ya, maksudnya baru pembukaan ini, kita belum masuk benar-benar ke intinya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan ya Kak Aida beberapa pertanyaan tentunya untuk ditanyakan ke Kak Aida langsung agar teman-teman podcast PGMI Asik ini dapat menyimak dan juga kayak menyimpulkan dia harus bersikap seperti apa kepada dirinya yang ingin menjadi pemimpin. Pemimpin ini teman-teman catat ya, bukan pemimpin itu nggak harus kayak orang kantoran atau orang yang punya organisasi gitu kan. Pokoknya memimpin diri sendiri atau memimpin teman-teman itu juga pemimpin gitu ya. Kita ya kemampuan untuk mempunyai jiwa leadership gitu kan. Oke, langsung saja ya kita masuk nih ke pertanyaan pertama. Nah, apa sih yang pertama kali memotivasi Kak Aida untuk menjadi seorang pemimpin? Nah, sebelum Kak Aida jawab, saya spoiler ya teman-teman. Kak Aida ini merupakan pemimpin di sebuah organisasi di Hima Prodi PGI sendiri. Sudah dilihat, sudah ber-PDH PGI. Nah, Kak Aida ini menjadi Ketua Hima Prodi PGMI masa periode 2024 sampai 2025. Gitu. Jadi sudah pasti ya pembahasan kita ini tertuju atau dengan jelas gitu ke materinya maupun ke teman-teman nanti dapatnya udah apa ya sesuai gitu, karena permaterinya juga mempunyai pengalaman di kepemimpinan. Oke Kak Ida, gimana tadi pertanyaan saya? Baik, mungkin di sini kita sharing aja ya, teman-teman. Kita sharing aja buat teman-teman. Kita sharing aja teman-teman untuk lebih lah kita menanggapi tentang hal-hal seperti itu yang dikatakan moderator tadi, bahwasannya perempuan katanya ada stigma atau pandangan tidak cocok untuk jadi seorang pemimpin. Nah, adapun motivasi saya untuk memimpin itu sebenarnya saya terinspirasi dari lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar dan juga pengalaman pastinya. Dari pengalaman pribadi saya sendiri, alhamdulillah kalau masalah berorganisasi di luar sana, dari jenjang mulai MTS terus SMA itu sudah ada pengalaman berorganisasi. Dan juga di SMA saya pernah menjabat sebagai ketua ekstrakurikuler, yaitu dalam bidang teater tentunya. Insya Allah sekali, berarti nggak salah sih kita milih narasumber kita. Ya makanya itu inspirasi saya, bagaimana kok bisa Kak kamu bisa menjadi seorang pemimpin. Itu salah satunya adalah
terinspirasi dari pengalaman dan juga dukungan pastinya dong. Dukungan dari kedua orang tua, terus lingkungan sekitar, teman sebaya dan lain sebagainya. Punya pacar nggak? Oh, tidak. Siapa tahu kan ada dukungan-dukungan dari belakang itu kan. Iya, kalau masalah pacar mungkin nanti ya, langsung Iya, ijab kabul betul. aja sebenarnya. Oh, Masya Allah, saya juga mau gitu ya. Iya, iya dong, harus taruh dulu kan ya. Taruh, iya. Kalau masalah inspirasi sih ya itu, pertama pengalaman, terus yang kedua adalah dukungan dari lingkungan sekitar. Karena kedua orang tua saya sangat mendukung apapun yang saya lakukan. Baik itu kalau apabila itu positif bagi saya, pasti kedua orang tua saya sangat-sangat mendukung. Apalagi kedua orang tua saya sudah mengenal karakter saya gitu. Saya orangnya sering berorganisasi, saya orangnya sering aktif dimanapun. Jadinya kedua orang tua saya tidak mau kalau saya itu berdiam. Jadinya kayak didukung terus. Cobalah hal baru. Pasti kedua orang tua saya pasti mengatakan bahwa saya atau berpesan, dimanapun kamu berada, jadilah orang yang bermanfaat di sekitarnya, dan juga jadikanlah pribadi kamu itu sebagai tauladan bagi teman-temannya, dan juga jangan takut untuk mencoba hal baru. Jadinya itulah motivasi saya agar saya tidak takut untuk memimpin ataupun berorganisasi dan sebagainya, karena juga dukungan dari orang tua. Dan juga alhamdulillahnya di kampus UIC sendiri saya memiliki teman-teman yang sangat mendukung, dan sampai saat ini saya sudah menjadi ketua hima pun support teman-teman itu pasti ada. Jadinya makanya saya kenapa menjadi terinspirasi lah dari pengalaman, terus dari lingkungan sekitar seperti itu. Iya, baik itu. Jadi ada faktor-faktor ya teman-teman, dari dukungan keluarga maupun temannya, teman sekitar lingkungannya Kak Aida. Nah, Kak Aida ini juga berhasil ya dalam kepemimpinan, karena yaitu ada dorongan dan motivasi atau semangat-semangat dari keluarga, dari teman, dari masyarakat sekitar, dari teman-teman PGMI sendiri yang Kak Aida sebagai ketua himanya ini, mereka secara ini sangat mensupport gitu ya, jadi berhasil gitu menjadi pemimpin. Nah, tadi kata Kak Aida, dimanapun kamu berada, jangan lupa untuk menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang lain. Baik, itu sangat bagus sekali ya parenting dari keluarganya Kak Aida ya, sangat membentuk karakter anak yang mandiri dan tidak takut untuk mencoba hal baru seperti itu. Jadi mungkin bagi teman-teman nih, saran dari saya sebagai seorang calon guru nih ya, calon guru PGMI, karena saya juga mahasiswa PGMI. Amin, amin. Nanti kalau punya anak, kan kita adalah madrasah pertama ya bagi anak-anak, ibu juga, terus kita kan PGMI membentuk karakter anak pertama sebelum dia dewasa gitu. Selain orang tuanya tuh ada ibu. Jadi usahakan itu jangan dibatasi ya pergerakan anak itu, kayak jangan gini, jangan kan sekarang tuh parenting orang tua kan kayak gitu, kayak jangan ini, takut ini, takut ini. Padahal biarkan saja dia berekspresi gitu, karena di situ dia bakal menemukan jati dirinya atau kemampuan, atau di mana dia bisa kemampuannya sampai di mana gitu. Karena kalau dia nggak mencoba, dia nggak bakal tahu, aja ya kan start di situ, nggak berani maju gitu. Ya, betul. Kedua nih Kak Aida ya. Selama Kak Aida menjabat memimpin sebuah organisasi, tantangan terbesar apa sih yang Kak Aida hadapi dalam menjadi pemimpin? Pertama ini kan perempuan itu, kembali lagi ke perempuan gitu, karena agak sensitif gitu ya kalau perempuan yang menjadi pemimpin. Jadi tantangan terbesar Kak Aida seperti apa? Kalau masalah tantangan itu pasti banyak ya teman-teman. Namanya juga seorang pemimpin, perjalanan menjadi seorang pemimpin kan pastinya tidak mulus, betul, ada belokan seperti itu. Ya, jadinya mungkin masalah tantangan itu banyak, tapi mungkin tantangan terbesar saya selama saya menjabat jadi seorang pemimpin itu adalah stereotip atau pandangan-pandangan orang sekitar, atau anggapan-anggapan orang sekitar yang dikatakan moderator tadi, bahwasannya tidak cocok jadi perempuan menjadi seorang pemimpin. Itulah cara mengubah stigma atau pemikiran mereka. Namun itu tidak menjadikan saya sebagai alasan buat tidak maju seperti itu. Tapi itu adalah penyemangat bagi saya pribadi. Membuktikan ya. Iya, membuktikan. Karena menurut saya kalau kita mengamini
pandangan ataupun tanggapan mereka, ya berarti kita sama saja gitu loh. Akan stuck di situ saja, akan berdiam di situ saja, tidak ada perubahan. Yang hanya bisa merubah pola pikir mereka yaitu kita. Dimulai dari kita Ya. dulu ya. Itu dari kita sendiri. Jadi tantangan terbesar itu tadi adalah tentang stereotip atau pandangan atau anggapan orang lain tentang perempuan itu tidak cocok jadi seorang pemimpin. Itu adalah tantangan terbesar. Kalau masalah tantangan yang lain itu masih banyak ya. Namun juga seorang pemimpin pasti memiliki tantangan atau kendala seperti itu kan. Dan untuk mengubahnya pandangan seperti itu ya dari kita sendiri. Kita bisa merubah hal atau anggapan di luar sana itu dari kita sendiri. Kita bisa meyakini kepada mereka bahwasanya anggapan mereka itu salah gitu. Seperti itu. Ini nyambung ya Kak. Pertanyaan ketiga ini agak nyambung tadi sama jawaban Kak Aida yang pertanyaan kedua tadi. Pertanyaan ketiga ini bagaimana Kak Aida ini membangun kepercayaan diri untuk mengambil peran sebagai seorang pemimpin. Tadi sudah dijawab Kak Aida. Jadi kita tuh harus mulai dari diri kita sendiri karena tantangan terbesarnya kan tadi stereotip ya, pandangan-pandangan. Jadi yaitu membangun kepercayaan dirinya itu dengan ya udah mengubah statement orang tapi tidak merubah pikiran dia, tapi merubah dari diri kita sendiri gitu. Atau ada tips-tips sebelum Kak Aida menjabat nih sebagai ketua Hima kan, itu Kak Aida membangun kepercayaan diri Kak Aida seperti apa? Pastinya saya kalau merubah kepercayaan ataupun membangun kepercayaan kita ya, itu melalui pembelajaran ataupun pengalaman. Seperti contohnya ya, saya pernah belajar dari kegagalan. Nah, saya pernah belajar dari kegagalan bahwasannya kegagalan itu sebenarnya bukan alasan kita untuk tidak bisa bangkit. Itu mungkin adalah kesempatan kita yang tertunda saja seperti itu. Jadinya saya pernah gagal beberapa kali, terus saya jatuh beberapa kali, tapi itu hanya jatuh, tapi saya berdiri lagi gitu loh. Itu hanya jatuh. Jadinya untuk membangun kepercayaan saya terus belajar dan terus mengasah kemampuan pada diri saya sendiri, mengasah tentang kemampuan atau skill yang ada dalam diri saya. Kita harus juga peka terhadap diri kita sendiri gitu. Kita memiliki kemampuan mana, kita memiliki kemampuan apa, seperti itu. Karena yang mengenal diri kita sendiri adalah kitanya. Jadinya ayo kita asah kemampuan kita, tuh kita jangan sampai sering down. Oke, mungkin kalau melihat perempuan yang dikatakan tadi bahwasanya emosional terlebih dahulu, iya memang. Tapi lampiaskan saja dulu emosional kalian, tenangkan dulu diri kalian, tapi jangan sampai mundur, tetapi maju. Kalau kalian mundur, ya sama saja seperti itu. Jadinya untuk mengasah atau kepercayaan kita ya itu tadi sering belajar dari kegagalan saya pribadi ya, terus saya asah kemampuan dalam diri saya seperti itu. Terus juga dan saya tidak lupa untuk minta bahan evaluasi juga dari teman-teman sekitar. Itu sangat penting ya bagi kedepannya seperti itu. Jadinya untuk membangun kepercayaan atau percaya diri kita itu lebih lebih kuat lah gitu ya, seperti itu. Tadi nih sudah membahas stereotip dari masyarakat tentang perempuan. Kak Ida ini setuju atau sepakat nggak dengan tadi pandangan orang-orang bahwasanya perempuan itu lebih mengutamakan emosionalnya dulu? Kalau saya dulu ya, kalau saya sejujurnya ya dalam hal apapun itu ya saya emosional dulu, kayak mau mengekspresikan emosionalnya dulu, nanti dari belakang baru pikir oh gini gitu. Kalau Kak Ida emang gitu ya? Realita nih. Realita. Kita bicara realita. Iya. Sepakat saya. Karena memang udah juga ada data juga kan. Tapi saya lupa datanya itu bahwasanya memang perempuan itu lebih mengedepankan emosional daripada akal. Kalau laki-laki beda, tapi akal dahulu baru emosional. Nah, makanya dari hal tersebut kita ubah realita atau pandangan itu, tapi bukan mengedepankan yang mana, tapi bersamaan. Emosional, akal itu bersamaan, beriringan seperti itu. Kalau saya pribadi ya, terkadang saya kondisional sebenarnya. Terkadang saya emosional dahulukan, terkadang akal, tergantung situasi gitu. Kalau saya sih lebih ke kondisional kalau saya. Iya sih, kalau ya setelah saya lihat lagi tuh emang gitu ya. Kalau cewek kan
ada apa-apa nangis dulu tuh. Iya. Setelah nangis baru dia mikir gitu. Karena memang cara perempuan dan laki-laki untuk menyelesaikan masalah atau meredakan masalah itu beda. Mungkin Iya. kalau laki-laki ngopi gitu dah Iya. atau sebagainya, tapi kalau perempuan mungkin nangis dulu sendiri dulu, tenang dulu, baru itu mereka tenang. Karena ada ini Kak Luapkan. Aida. Ada kata-kata tuh Ya, laki-laki itu tidak boleh nangis. Artinya kayak berarti laki-laki tidak boleh mengekspresikan dirinya gitu kan, kayak laki-laki dilarang nangis gitu karena dia laki-laki gitu kan. Emang kenapa gitu kan, kita diciptakan oleh Allah mempunyai emosional, mau bahagia, sedih, jadi kita bebas dong untuk mengekspresikannya. Tapi terkadang tuh orang-orang tuh kayak laki-laki tuh nggak boleh nangis gitu. nah itu juga berpengaruh sebenarnya sih, karena memang ini didikan dari kecilnya itu loh. Laki-laki dan perempuan tuh didikannya tuh beda sama orang tua. Contoh nih, kalau perempuan nangis itu wajarin aja gitu. Kalau pandangan saya terhadap kedua orang tua di luar sana gitu. Tapi kalau laki-laki nangis pasti nggak boleh nangis. Iya, kan? Udah dibentuk dari kecil. kecil. Jadinya mereka udah besar atau dewasa, jadinya kayak udah biasa gitu nangis. Jadi fakta ya ini ya, Fakta. bukan kita yang asal mengeluarkan aja gitu. Iya. Fakta itu. Di Nah, luar- teman-teman juga pasti merasa nggak sih? Coba deh tanya orang Persis. tuanya. Coba tanya diri sendiri deh, pernah nangis nggak? Pernah mengekspresikan diri nggak? Itu. Berarti kan kembali lagi baik kita nanti sebagai orang tua, Iya. cobalah didikan ataupun pendidikan karakternya itu mungkin lebih seimbangkan. Jadi kembali lagi kepada kita nanti sebagai orang tua, bahwasanya kita sama-sama mendidik anak secara pendekatan yang lebih ataupun mengerti tentang karakter anaknya masing-masing. Jadi kita harus menyeimbangkan antara keseimbangan emosional dan juga akal agar tidak ada pandangan bahwasannya laki-laki tidak boleh nangis, perempuan gak apa-apa nangis gitu. Jadinya dari kita juga ya sebagai madrasah pertama bagi seorang anak. Oke, itu ya teman-teman. Kita back to topik lagi ya Kak Aida. Jadi lanjut nih ke pertanyaan yang selanjutnya. Saya penasaran sekali ini dan mungkin teman-teman Potsis juga penasaran. Siapa sih figur perempuan yang menjadi inspirasi Kak Aida untuk menjadi seorang pemimpin? Ya mungkin tidak jauh-jauh ataupun pasti kalian udah kenal, yaitu R.A. Kartini. Oh, Mengapa saya menjadi figur dalam kepemimpinan saya? Karena R.A. Kartini itu adalah sosok perempuan yang mana menunjukkan keberaniannya terhadap melawan norma-norma yang ada di sekitarnya. Jadinya R.A. Kartini kan sosok perempuan yang berani, yang mana dia speak up, dia melawan atas ketertindasan. Jadinya terus bagaimana cara beliau juga membuat sekolah-sekolah tentang perempuan, mendidik perempuan ataupun mendidik yang maksudnya mendidik secara baik itu yang kaya ataupun kaum atas ataupun kaum bawah seperti itu, dan tidak memandang Ya, memandang, level strata ya sosialnya. benar itu. Kayak dari itulah saya memiliki idola atau figur bahwasannya R.A. Kartini ini merupakan figur yang saya sukai karena beliau sendiri melawan speak up atas ketertindasan yang mana melawan norma-norma yang sekitar kita. Makanya adanya kami ataupun saya pribadi seorang pemimpin itu yaitu melawan norma-norma bahwasannya menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya laki-laki, tapi perempuan juga bisa. Responsif udah ada dari kita sendiri, tapi tinggal gerakan. Mau tidak? Kalau masalah mampu itu belakangan, tapi mau nggak dulu kita? Masalah mampu itu belakangan. Seperti itu. Saya ini menemukan sedikit kesamaan ya sama Kak Aida tuh, sama-sama tadi ya. Saya juga sangat mengagumi dan mengidolakan R.A. Kartini sebagai apa ya, mungkin panutan gitu, untuk dijadikan panutan. Karena ya beliau ini ya kita tahu ya pada zaman dulu tuh perempuan ya sangat dibatasi sekali pergerakannya gitu. Sangat. Jadi dengan hadirnya beliau ini membuat satu langkah perempuan ini satu langkah lebih maju lagi gitu ya. Jadi mulai berani mengekspresikan dirinya, karena
perempuan kan sangat dibatasi pertama dulu untuk pendidikan, kayak perempuan tuh dilarang sekolah gitu karena katanya tuh perempuan cocoknya di dapur itu kan kalau dulu pas zaman penjajahan gitu. Jadi RA Kartini itu menurut saya beliau apa ya mengubah stigma itu, akhirnya lahirlah sekolah-sekolah yang memang memperbolehkan perempuan untuk sekolah gitu. Oke, kita udah sampai ke penghujung nih. Eh, ini adalah merupakan pertanyaan terakhir dan juga menjadi closing statement dari kita pertama dari narasumber. Pertanyaan yang terakhir ini adalah apa pesan Kak Jubaida untuk perempuan-perempuan di luar sana maupun juga laki-laki ya saya untuk menjadi yang ingin atau yang ingin menjadi seorang Oke, bagi kalian di luar sana, baik itu laki-laki ataupun perempuan, jangan pernah ragu dalam kemampuan yang ada pada diri kalian. Coba kalian masuk ataupun keluar dari zona nyaman kalian. Ya, walaupun berat, tapi ingat, langkah pertama dari perjalanan kalian itu adalah sebuah perubahan. Pemimpin itu bukan soal sempurna atau tidaknya, tetapi keberaniannya untuk memulai. Jangan menunggu sampai merasa siap sepenuhnya, tapi bagaimana kita keluarlah dari zona nyaman kita. Karena sekarang berbicara sekarang itu bukan masalah siap enggaknya, tapi mau enggaknya kita memulai, mau enggaknya kita berproses seperti itu. Karena kepemimpinan itu seperti cinta, teman-teman. asik Ya, itu kepemimpinan itu seperti cinta. Yang mana bahwasanya kepemimpinan itu dibangun dari kepercayaan, lalu bertahan dengan kesetiaan, dan dipupuk dengan perhatian. Masya Allah, luar biasa. Dan juga ketika kamu merubah cara pandangmu, maka kamu akan merubah duniamu. Jadi jangan pernah takut dan terus mencoba hal baru. Oke. Setuju. Kalau kamu merubah sudut pandang kamu bisa merubah dunia. Baik, obrolan dengan Kak Aida ini sangat seru ya teman-teman. Sudah sampai akhir penghujung podcast ini. Jadi terutamanya ya perjalanan Kak Aida ini membuktikan bahwasanya kalau pemimpin ini bukan soal gender, bukan soal kayak harus laki-laki, tapi ini soal keberanian. Dan keberanian, kemauan, visi, dan juga semangat yang kuat dari dirinya sendiri gitu. Apa ya Kak? Kita tuh harus mulai ya dari langkah kecil terlebih dahulu. Karena dari satu langkah ini bakal menghasilkan 1000 langkah. Seperti itu ya Kak Ida. Dan juga ingat, kamu itu tidak sendirian. Kamu masih banyak orang di sekitarmu. Jadinya jangan pernah takut untuk mengadakan perubahan seperti itu. Oke, jadi mulailah dari langkah kecil untuk bergerak maju ke depan. So, terima kasih Kak Aida sudah bergabung dengan kami di episode perdana ya, Podsis kali ini. Buat teman-teman, tetap stay dan tunggu podcast-podcast selanjutnya ya. Selanjutnya bakal lebih menarik lagi podcastnya. Kita juga kalau kalian mau ngasih saran kayak, Kak, selanjutnya boleh ini nggak podcast ini? Tentu kita bisa jawabani semua ya kemauan Amin, kalian. amin. Pokoknya dengan hadirnya podcast ini diharapkan ya teman-teman itu tadi bisa berani mengekspresikan dirinya sebagai seorang pemimpin. Baik, terima kasih untuk teman-teman Podsis yang udah setia nonton ya. Tetap stay tune sampai video selanjutnya keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.